Maka berbicaralah Sofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni, dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau, dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-ngamatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tenteram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Tetapi Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian, sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya.
orang-orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan. Penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya. Tetapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah. Mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Tetapi bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Atau bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu. Siapa di antara semuanya itu yang tidak tahu bahwa tangan Allah yang melakukan itu? Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mencecap makanan? Konon hikmat ada pada orang yang tua, dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Bila ia membendung air, keringlah semuanya. Bila ia melepaskannya mengalir, maka tanah dilandanya. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dia yang menggiring menteri dengan telanjang, dan para hakim dibodohkannya. Dia membuka belenggu yang dikenakan oleh raja-raja, dan mengikat pinggang mereka dengan tali pengikat. Dia yang menggiring dan menggeledah para imam, dan menggulingkan yang kokoh. Dia yang membungkamkan orang-orang yang dipercaya, menjadikan para tua-tua hilang akal. Dia yang mendatangkan penghinaan kepada para pemuka, dan melepaskan ikat pinggang orang kuat. Dia yang menyingkapkan rahasia kegelapan, dan mendatangkan kelam pekat pada terang. Dia yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh, lalu membinasakannya, dan memperbanyak bangsa-bangsa, lalu menghalau mereka. Dia yang menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal, dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Mereka meraba-raba dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Dan ia membuat mereka berjalan terhuyung-huyung
seperti orang mabuk. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta. Tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu, dan perisaimu perisai tanah liat. Diam! Aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku. Tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku. Perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga, aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini. Maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab.
Atau aku berbicara dan engkau menjawab? Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya.
Kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun Engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan Kau tutup dengan lebah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan, dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air, dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah Kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya. Maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri, jiwanya berduka cita. Padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku, dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu,
sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya.
minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya, sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah!" Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan." Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus,
ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kitab 1 Korintus dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur
bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia, dalam hikmat Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.